Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalangkung rumiyin monggo kula so panjenengan tansah nambahi ajrih dhateng ngarsanipun Allah dengan melaksanakan dan menjalankan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebab kehidupan kula so panjenengan kelak nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diaturkan wonten ing dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari itu, mulut-mulut mereka ditutup, tangan-tangan mereka yang berbicara, dan menyaksikan, kaki menyaksikan atas usaha apa yang telah dilakukannya. Ini kekandung maksud bahwa kula so panjenengan sebagai hamba Allah semasa hidup di dunia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Ketika lisan dikunci, ketika lisan sudah tak bisa bicara, maka tangan yang berkata, tangan yang berbicara terhadap apapun yang telah dilakukannya. Ini mengandung maksud peringatan bagi kita semua, saudara. Kula so panjenengan boten sia-sia di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita melaksanakan ibadah dhateng ngarsanipun Allah, tidak ada yang sia-sia. Memang kula yang ditugaskan di dunia ini adalah untuk mengabdi, menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku mengutus manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dikandung maksud menghamba, mengabdi. Yang namanya ibadah ini wujud nyatanya adalah keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, secara keimanan dan ketauhidan kita meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah memiliki, bahwa Allah itu mengatur, bahwa Allah itu menguasai seluruh apa yang ada di alam dunia ini. Tentunya kita bersyukur pada Allah. Kita dicipta sebagai hamba Allah yang seperti ini, dan bersyukur pula insyaallah kita tergolong orang-orang yang beribadah dalam wujudnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ini dimaknai menghamba pada Allah, maka segala perilaku yang ada dalam kehidupan sehari-hari, nopo kemawon ingkang kula so panjenengan lampahi, maknanya adalah ibadah, perwujudannya adalah benar menghamba kepada Allah. Karena kita sebagai abdi dan hamba Allah
maka harus jauh dari yang pertama, sifat-sifat sombong. Yang kedua, jauhkan dari sifat-sifat tamak. Yang ketiga, jauhkan dari sifat-sifat yang membuat saudara kita sakit karena ucapan, karena tindakan, perbuatan, dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itulah saudara hadirin, menghamba kalau dimaknai yang sebagaimana tersebut tadi, maka kita adalah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Maka pengabdian kita adalah muncul ketulusan dan keikhlasan. Maka penghambaan kita adalah semata-mata karena Allah. Kita tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diajari ketika kita solat dengan membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku ini ya Allah, ibadahku ini ya Allah, matiku ini ya Allah, hanya untuk Engkau wahai Sang Pencipta alam semesta. Inilah penghambaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita membutuhkan ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, membutuhkan suri tauladan, membutuhkan panutan yang tentunya adalah ada pada diri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seringkali kita mendengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh dalam diri untuk kalian semuanya, dalam diri Kanjeng Nabi ini contoh tauladan yang sangat bagus. Totalitas kehidupan kita kalau bersandar pada Allah, mencontoh kepada Kanjeng Nabi, maka yang kita harapkan adalah berhasil dan memperoleh, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masih ditambah bonus waqina adzabannar. Saudara, perilaku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contoh, karena beliaunya diutus ke dunia ini adalah untuk juga memperbaiki moral kita dan akhlak kita. Nabi Muhammad menjadikan contoh yang terbaik dalam berhubungan sosial kemasyarakatan, dalam berhubungan rumah tangga, dalam muamalah ataupun ibadah dan seterusnya. Karena itulah saudara, mengapa bersolawat itu memiliki hikmah, fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Harapannya memang itu berpahala saudara, memang itu mendapatkan berbagai macam keberkahan. Tapi ada sesuatu di balik itu semua. Ketika kita menjaga solawat, ingat pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ingat pula bagaimana menerapkan kehidupan dan perilaku yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang menyadari mengapa sesama muslimnya masih tega, masih ada saudara-saudara sesama muslimnya mencaci dan memaki, mencari kurang dan salahnya. Ada apa di balik ini semua? Inginkah kita bertikai? Inginkah kita bercerai-berai? Tentu tidak saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mahu bersama, beliaulah adalah orang Arab, bukan seperti kita. Tapi kita sudah mencintai secara totalitas keberadaan beliaunya, sehingga kita dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, masih ada terucap kata solawat dalam bibir kita. Tujuan intinya apa saudara? Menginginkan sebuah perdamaian, kebersamaan di antara kita semua. Karena itu saudaraku, di akhir-akhir ini banyak sekali saudara-saudara muslimnya masih tega mencari celah kurang salahnya, menganggap kebenaran dirinya adalah lebih utama daripada yang lainnya, sesama muslimnya. Kalau sudah kita ingat pada Rasulullah SAW, rasa-rasanya tak elok dan tak layak.
kalau sesama muslimnya saling mencaci dan memaki, mencari kurang dan salahnya, seolah dia adalah benar sendiri, saudara. Nabi dengan musuh-musuhnya juga masih memiliki dan menghormati. Orang Yahudi dijelaskan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rela dari itu sebelum mengikuti jejak mereka. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menghormati, bahkan menyuapi kepada seorang buta, orang Yahudi. Ia suapi, ia hormati, saudara. Padahal itu adalah jelas-jelas musuh sebenarnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Tegakah kita sesama saudara semuslimnya yang lafalnya sama, la ilaha illallah, yang sama mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, masih mencari kebenaran sendiri? Saudaraku, muncullah tauladan pada diri Kanjeng Nabi yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebetulnya kulo panjenengan sudah mempraktekkan ini, saudara, dalam panjatan doa yang sering kita baca, yakni doa istighfar. Istighfar yang kita baca dalam setiap hari, tanpa perintah, tanpa propaganda, tapi kita semua dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Allahumma fir, ya Allah ampunilah, lil muslimin, orang-orang Islam lelaki, wal muslimat, orang-orang Islam perempuan, wal mukminin, orang-orang beriman laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang mukmin yang perempuan. Adakah di situ, saudara, harus diwujudkan orang-orang tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu? Tidak, saudara. Kalaupun saudara-saudara yang pernah melaksanakan ibadah haji di tanah suci, sama doanya. Tidak hanya untuk orang yang masih hidup, saudara, orang yang meninggal pun disebut pula dalam doa itu, al-ahya wal amwat, orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Karena itulah, saudara, bentuk penghambaan dari uraian yang pertama diwujudkan dengan mencontoh diri Kanjeng Nabi, menerapkan apa yang ada pada diri Kanjeng Nabi. Sekali lagi, niscaya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya bahagia dan di akhirat pun juga akan bahagia. Lebih-lebih di saat sekarang ini, saudaraku, kita pun juga ada sedikit merasakan betapa derita saudara-saudara kita di belahan timur yang tertimpa musibah meletusnya Gunung Semeru. Paling tidak ada panjatan doa dalam hati kita. Bisa jadi anak-anak kita, saudara-saudara kaula muda sudah menggerakkan bagaimana untuk menyampaikan donasi, dan betul seterusnya adalah satu bentuk kepedulian sesama muslim, sesama manusianya, karena mencontoh perilaku yang ada dalam diri Kanjeng Nabi. Kenapa, saudara? Karena disadar idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila itu datang musibah, katakanlah sesungguhnya itu adalah milik Allah dan dari Allah pun tempat kita kembali. Mudah-mudahan kula sopenyan diparingono tetap iman dan Islam, diparingono umur ingkang panjang, mana padang rezeki ingkang kada barokah, putra dan putri soleh dan solihah, terhindar dari segala bala musibah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.